Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang at-ta'arud bainal adillah, pertentangan di antara beberapa dalil. Pertentangan yang terjadi di antara dua dalil atau lebih ini tidak terlepas dari 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dua dalil ini yang tampaknya bertentangan sama-sama umum. Kemungkinan yang kedua, dua dalil ini yang tampaknya bertentangan sama-sama khusus. Kemungkinan yang ketiga adalah dua dalil yang tampaknya bertentangan ini, yang pertama umum, sementara yang kedua khusus. Nah, kemungkinan yang keempat adalah dua dalil yang tampaknya bertentangan ini, dalil yang pertama memiliki sisi keumuman dan sisi kekhususan. Begitu juga dalil yang kedua memiliki sisi keumuman dan juga memiliki sisi kekhususan. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan pertentangan di antara dua dalil yang tampaknya bertentangan ini? Ini ada metode dan caranya masing-masing. Sekarang kita akan membahas tentang dua dalil yang tampaknya bertentangan dan sama-sama umum. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikan pertentangan di antara dua dalil yang sama-sama umum ini. Hukmul kismil awwali ialah hukum bagian yang pertama. Wa ammal kismul awwalu, dan adapun bagian yang pertama, wa huwa, dan adapun al kismul awal, ma idza kana, ialah ketika ada. Ma ini adalah ma zaidah, tidak memiliki makna. Ma idza kana ialah ketika ada an-nasani, apa dua teks amma ini ialah umum keduanya. Fal hukmu, maka ialah adapun hukum, ini menjadi khobar dan juga menjadi mubtada ya. Menjadi khobar dari al-qismul awal. Fal hukmu, maka ialah adapun hukum, annahu ialah sesungguhnya sya'an, yajib wajib awalan pertama kali, al-jam'u apa mengkompromikan, bainahuma di antara keduanya, amma ini, bihamli kullin dengan membawa masing-masing minhuma dari keduanya amma ini, ala halin atas suatu keadaan, mughayirin yang menyelisihi atau yang berbeda, lima terhadap sesuatu humila yang diarahkan, alaihi atas ma al-akharu apa nas yang lain. Jadi kalau ada dua dalil yang tampaknya bertentangan dan sama-sama umum, maka untuk menyelesaikan pertentangan di antara dua dalil ini, yang pertama yaitu dengan metode al-jam'u, yaitu dengan cara mengkompromikan. Artinya, dua dalil ini sama-sama diamalkan. Namun, diarahkan atau dibawa kepada kondisi dan keadaan yang berbeda. Misalnya, dalil yang pertama diarahkan pada kondisi A. Sementara, dalil yang kedua diarahkan kepada kondisi B. Diamalkan, cuman
di konteks yang berbeda, di dalam kondisi yang berbeda. Ini yang disebut dengan al-jam'u bainahuma bihamli kullin minhuma ala halin mughayirin lima humila alaihil akhar. Kenapa harus demikian? Karena la yumkinu tidak mungkin al-jam'u apa mengkompromikan bainahuma di antara keduanya amma ini ma'ijra'i kullin beserta memberlakukan masing-masing minhuma dari keduanya amma ini ala umumihi atas keumumannya kullin. Kenapa dua dalil yang sama-sama umum ini harus diarahkan ke dalam konteks yang berbeda, ke dalam kondisi yang berbeda? Iya, karena kalau dua dalil yang sama-sama umum ini dikompromikan dan tetap membiarkan keumumannya, maka ini akan mengantarkan kepada kemustahilan. Apa bentuk kemustahilannya? Yaitu al-jam'u bainan naqidaini, yaitu memadukan atau menyatukan dua hal yang saling berkontradiksi. Bersatunya atau menyatunya dua hal yang saling berkontradiksi itu mustahil secara akal. Tidak mungkin ya. Dua hal yang saling berkontradiksi ini menyatu. Misalnya, benda ini merah dan bukan merah. Ini tidak mungkin, ini mustahil. Begitu juga dua dalil yang sama-sama umum, yang bertentangan satu sama lain. Ya. Kalau dibiarkan keumumannya dan kemudian dua dalil yang sama-sama umum ini dikompromikan dalam keadaan sama-sama dibiarkan dalam keadaan keumumannya, maka ini akan berkonsekuensi pada kemustahilan. Kenapa berkonsekuensi pada kemustahilan? Karena akan mengantarkan pada al-jam'u bainan naqidaini, menyatukan dua hal yang saling berkontradiksi. Li'anna dzalikah, karena sesungguhnya apa itu ijra'u kullin minhuma ala umumihi muhalun, ialah mustahil. Li'annahu, karena sesungguhnya apa dzalik yufdi, ialah mengantarkan apa dzalik ilal jam'i, pada menyatukan bainan naqidaini, di antara dua hal yang berkontradiksi. Fa itlaqul jam'i, maka adapun penggunaan al-jama' kompromi, maka penggunaan atau penyebutan kata kompromi ya, bainahuma di antara keduanya amma ini majazun, ialah kiasan antaksi sikulin, dari mengkhususkan masing-masing, antaksi sikulli wahidin, dari mengkhususkan masing-masing satu, minhuma dari keduanya amma ini, bihalin dengan suatu keadaan, suatu kondisi, ghairi halil akhari, yang bukan keadaan atau kondisi nas yang lain. Jadi kata jamak, kata kompromi yang dimaksud di sini adalah dalil ini sama-sama diamalkan. Karena jamak itu artinya sama-sama diamalkan dua dalil yang saling bertentangan ini. Namun caranya adalah masing-masing dalil dibawa ke konteks yang berbeda, sebagaimana sudah dijelaskan barusan. Wadzalika, dan adapun itu al-qismul awal, kahadisi muslimin, ialah seperti hadis Imam Muslim. Ala ukhbirukum, tidakkah aku mengabarkan? Ala ukhbirukum, tidakkah ukhbirukum mengabarkan siapa akukum kepada kalian, bi khairi syuhadai, dengan sebaik-baik para saksi. Alladzi, yaitu yang yakti, melaksanakan atau menunaikan, siapa alladzi, bi syahadatihi, dengan persaksiannya alladzi, qabla ayyus alaha, sebelum diminta siapa alladziha terhadap syahadat. Nah, hadis ini menyebutkan bahwa sebaik-baik saksi itu adalah orang yang bersaksi sebelum dia diminta. Dia tidak minta bersaksi, namun dia bersaksi. Nah, ini khairus syuhud atau khairus syuhada, sebaik-baik saksi.
Wa hadisi sahihaini dan hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Khairukum korni. Adapun sebaik-baik kalian korni ialah masaku. Wa fihi dan ialah di dalam hadis sahihaini. Adapun kalimat ini menjadi mubtada dari fihi. Ya. Fihi menjadi khobar muqaddam. Sementara jumlah dari sumayakun ini menjadi mubtada muakhar. Wa fihi dan ialah di dalam hadis sahihaini summa yakunu. Adapun kalimat summa yakunu. Summa yakunu kemudian ada ba'dahum ialah setelah mereka kaumun siapa kaum yashhaduna yang bersaksi siapa kaum wala yustashhaduna dan tidak diminta bersaksi siapa kaum. Hadis ini menyebutkan bahwasanya di antara kaum yang paling buruk itu ya adalah orang yang bersaksi dan dia tidak diminta untuk bersaksi. Dia tidak diminta untuk bersaksi namun dia melakukan persaksian. Ini syarrus syuhud. Seburuk-buruk saksi. Ini kan dua hadis ini bertentangan. Berarti hadis yang pertama mengatakan bahwasanya orang yang bersaksi sebelum diminta itu adalah khairus syuhud. Sementara hadis kedua mengatakan bahwasanya orang yang bersaksi sebelum diminta itu adalah syarrus syuhud. Ini kan bertentangan satu sama lain. Fahadani maka adapun dua ini yaitu hadis Muslim wa hadis sahihaini ammani ialah umum keduanya fi kulli syahadatin di dalam setiap persaksian bidun istishhadin dengan tanpa diminta bersaksi. Wa qad hakamal hadisul awwalu dan sungguh telah menghukumi al hadisul awwalu apa hadis yang pertama bi annalladzi dengan sesungguhnya siapa yang yashhadu bersaksi siapa alladzi qabla ayyut laba sebelum diminta minhu dari alladzi asyhadatu apa persaksian huwa alladzi khairu syuhudi huwa ialah adapun alladzi ya ini kalau ingin diperjelas ya huwa ialah adapun alladzi khairu syuhudi ialah sebaik-baik para saksi. Hadis pertama menyebutkan bahwasanya sebaik-baik saksi itu adalah orang yang bersaksi sebelum diminta bersaksi. Wahakama dan menghukumi al hadis susani apa hadis yang kedua bi annahu dengan sesungguhnya siapa alladzi syarru syuhudi ialah seburuk-buruk para saksi. Nah, hadis kedua menyebutkan bahwasanya orang yang bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi ini syarru syuhud, seburuk-buruk saksi. Ini kan bertentangan. Wahuma dan adapun keduanya hadani mutanafiyani ialah saling menafikan keduanya. Lakin akan tetapi amkana mungkin al jam'u apa mengkompromikan bainahuma di antara keduanya hadani bihamli kullin minhuma dengan membawa masing-masing minhuma dari keduanya hadani ala halin atas suatu kondisi atau suatu keadaan. Fahumilal awwalu maka dibawa al awwalu apa hadis yang pertama alama idza kana atas ketika ada ma ini adalah mazaidah tidak memiliki arti alama idza kana atas ketika ada man siapa orang lahu ialah manfaat bagi man asyhadatu adapun persaksian ghairu alimin ialah tidak mengetahui biha dengan asyhadah. Wasani dan kedua ai fahumilas sani maka dibawa apa hadis yang kedua alama idza kana atas ketika ada siapa man aliman ialah mengetahui biha dengan asyhadah. Kapan seseorang itu disebut khairu syuhud sebaik-baik saksi ketika dia bersaksi tanpa diminta yaitu apabila orang yang menerima persaksian itu tidak mengetahui terhadap persaksian saksi. Nah, ini maksudnya ya. Misalnya antara Umar dan Zaid, misalnya ya. Zaid terkena kasus tertentu misalnya. Nah, Umar
mengetahui peristiwa yang menimpa Zaid. Cuman Zaid ini tidak mengetahui bahwasanya Umar tahu. Lah, kemudian Umar ini bersaksi atas Zaid tanpa diminta oleh Zaid. Maka Umar ini disebut dengan khairus syuhud, sebaik-baik saksi. Kemudian, apabila kondisinya Zaid ini tahu terhadap persaksian dari Umar, misalnya Zaid tahu bahwasanya Umar ini tahu kejadian yang menimpa Zaid. Zaid tahu ini. Kemudian tanpa Zaid meminta, Umar memberikan persaksian. Maka Umar dalam kondisi seperti ini syarrus syuhud, seburuk-buruk saksi. Zaid tahu bahwa Umar mengetahui kasus yang menimpa Zaid. Cuman Zaid ini, meskipun Zaid ini mengetahui bahwasanya Umar mengetahui peristiwa yang menimpa Zaid, Zaid tidak meminta Umar untuk bersaksi. Namun tiba-tiba Umar memberikan persaksian. Nah, ini berarti berarti Umar ini adalah syarrus syuhud, seburuk-buruk saksi. Ini kan kondisinya atau konteksnya sudah berbeda. Dua hadis ini sama-sama diamalkan, cuman dalam kondisi yang berbeda satu sama lain. Wahamal al-Baydawi dan membawa al-Baydawi siapa Imam al-Baydawi wa ghairuhu dan selain al-Baydawi al-awwala pada hadis yang pertama ala haqqillahi atas hak Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah katolaki seperti talak wal itaki dan memerdekakan budak wasani dan wasaniyah ya ini wahamal al-Baydawi wa ghairuhu as-saniyah ini ataf kepada al-awwal wasania dan pada hadis kedua ala hakina atas hak kita. Artinya begini, kalau berkaitan dengan hak Allah, maka orang yang bersaksi tanpa diminta itu adalah khairus syuhud. Cuman kalau berkaitan dengan manusia, maka orang yang bersaksi tanpa diminta itu adalah syarrus syuhud. Ini konteksnya berbeda ya. Kemudian itu dijama atau dikompromikan di antara dua dalil yang umum ini apabila bertentangan. Itu kalau mungkin. Ini ya. Artinya kalau mungkin dikompromikan. Bagaimana kalau tidak mungkin dikompromikan? Wa idza lam yumkin wa idza lam yumkinil jam'u dan ketika tidak mungkin al jam'u apa mengkompromikan bainan nassaini di antara dua teks al-amaini yang umum keduanya kama zakarna sebagaimana telah menuturkan siapa kami fa innahu maka sesungguhnya sya'an yutawaqqafu digantungkan ditangguhkan maksudnya ya atau ditunda fa innahu maka sesungguhnya sya'an yutawaqqafu ialah ini bukan ialah ya fa innahu maka sesungguhnya sya'an yutawaqqafu ditangguhkan fihi ma di dalam keduanya an-nassaini al-amaini anil amali apa dari pengamalan biwahidin dengan satu minhuma dari keduanya an-nassaini al-amaini illam yu'raf jika tidak apabila tidak diketahui at-tarihu apa kronologis waktu ya at-tarihu apa kronologis waktu urutan waktunya tidak diketahui artinya tarihul mutaqaddimi kronologi waktu yang datang duluan minal mutaakhiri dari yang datang belakangan atau dari yang datang kemudian wayastamiru dan terus berlanjut at-tawaqqufu apa penangguhan atau penundaan ila ayyadharo sampai ayyadharo tampak tarjihu ahadihima apa mengunggulkan salah satu keduanya an-nassaini al-amaini alal akhari atas yang lain fayu'malu maka diamalkan apa
Fayuk malu maka diamalkan bihi apa dengan ahadihima. Bihi apa dengan ahadihima. Kalau ada dua dalil yang tampaknya bertentangan dan sama-sama umum. Kemudian kalau dijamak ini tidak mungkin, tidak bisa. Nah, bagaimana cara menyelesaikan dua dalil ini kemudian kalau tidak bisa dijamak? Yaitu at-tawakkuf, ditangguhkan terlebih dahulu. Maksudnya ditangguhkan yaitu sama-sama tidak diamalkan. Nah, penangguhan ini apabila tidak diketahui kronologi waktunya, kapan yang datang, dalil yang mana yang datang duluan dan dalil mana yang datang kemudian. Nah, kalau nanti diketahui kronologi waktunya, maka ini akan dinasah. Nah, kalau tidak diketahui kronologi waktunya, maka ditarjih. Nah, ditarjih nanti. Bagaimana cara mentarjihnya? Yaitu dengan cara didatangkan dalil eksternal. Dalil yang lain, yang menguatkan salah satu dari dua dalil ini. Jadi, metode pertama yaitu jamak. Metode kedua, kalau tidak bisa dijamak adalah dinasah. Dinasah apabila diketahui kronologi waktunya. Kalau tidak diketahui kronologi waktunya, yaitu tarjih. Metode ketiga itu tarjih. Baru kalau tidak bisa ditarjih, maka ini at-tawakkuf. At-tawakkuf. Tawakuf itu dua dalil ini sama-sama tidak diamalkan. Misaluhu adapun contohnya tarjih. Misaluhu adapun contohnya tarjihu ahadihima alal akhar. Qauluhu ta'ala ialah firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Auma malakat aimanukum. Auma atau sesuatu malakat yang memiliki aimanukum apa tangan-tangan kanan kalian. Artinya budak ya. Ini budak itu nama lain dari budak adalah milkul yamin. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Wa antajma'u dan mengumpulkan siapa kalian bainal ukhtaini di antara dua saudari. Di antara dua saudari atau di antara dua perempuan yang bersaudaraan. Yang bersaudaraan. Nah, hadis yang pertama, ini bukan hadis ya. Ayat pertama berbunyi auma malakat aimanukum. Artinya ayat yang pertama ini menyebutkan bahwasanya budak itu boleh diistimta. Baik budak ini berupa ukhta ini atau dua bersaudari atau bukan. Yang namanya budak ini umum ya, namanya budak perempuan itu umum. Mencakup kepada budak siapapun baik berupa dua dua perempuan yang bersaudara atau yang lainnya. Nah, ayat yang kedua menyebutkan bahwasanya tidak boleh mengumpulkan atau istimta di antara dua ukhta ini, dua perempuan yang bersaudara. Jadi tidak boleh dua orang yang bersaudara, dua perempuan yang bersaudara ini dinikahi secara bersamaan atau diistimta secara bersamaan. Fannasul awwaluh maka adapun teks yang pertama yaitu auma malakat aimanukum yufidu ialah berfaedah apa annasul awal ibahatat tamattu'i terhadap bolehnya bersenang-senang biumumima dengan keumumannya sesuatu ya kau yang terdapat apa matah tamil kilyamini di bawah kepemilikan tangan kanan minal imai yaitu berupa dari budak-budak perempuan walau waqa'at dan terdapat walaupun terdapat tahtal milki di bawah kepemilikan uhtani siapa dua perempuan bersaudara
atau dua saudari perempuan ya. Fa'innahu maka sesungguhnya sya'an yubahu dibolehkan. Zalika apa itu at-tamattu bi umumin nasi dengan keumuman nas teks, bi umumin nasi dengan keumuman teks. Wan nasusani dan adapun teks yang kedua yaitu wa antajma'u bainal ukhtaini yufidu ialah berfaidah apa an-nasusani tahrima umumil jam'i terhadap keharaman keumuman mengumpulkan bainal ukhtaini di antara dua perempuan bersaudara fi nikahin di dalam suatu pernikahan au milkil yamini atau kepemilikan tangan kanan. Fatawaqafa maka menangguhkan atau menunda fihima di dalam keduanya ukhta ini Sayyiduna Utsmana ibni Affani siapa Sayyiduna Utsman ibni Affani Affana ya bukan Affani Sayyiduna siapa junjungan kita yaitu Utsman ibni Affan yaitu Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiya semoga ridha Allah siapa Allah radhiya semoga ridha Allah siapa Allah anhu dari Sayyiduna Utsman ibni Affan. Lama su'ilah ketika ditanya siapa Sayyiduna Utsman anhuma dari keduanya al-ukhtaini waqala dan berkata siapa Sayyiduna Utsman ahallat huma menghalalkan huma terhadap keduanya al-ukhtaini ayatun apa ayat yakni bermaksud siapa Sayyidina Utsman al-ayat al-ula terhadap ayat yang pertama yaitu auma malakat aimanukum wa harramat huma dan mengharamkan huma terhadap keduanya al-ukhtaini ayatun apa ayat yang lain yakni bermaksud siapa Sayyidina Utsman as-saniyata pada ayat yang kedua yaitu wa antajma'u bainal ukhtaini. Summa kemudian rojjaha mengunggulkan al-fuqaha siapa para ahli fikih at-tahrima terhadap keharaman. Fahakamu maka menghukumi siapa al-fuqaha bihi dengan at-tahrim bidalilin munfasilin dengan dalil munfasil dengan dalil yang terpisah. Wahuwa dan adapun dalil munfasil annal asla ialah sesungguhnya apa hukum asal fil abdha'i di dalam kemaluan-kemaluan at-tahrimu ialah keharaman fahuwa maka adapun at-tahrim ahwatu ialah lebih berhati-hati fahuwa maka adapun at-tahrim ahwatu ialah lebih hati-hati jadi ditarjih ya antara ayat pertama dan ayat yang kedua tidak mungkin dijamak. Kalau tidak mungkin dijamak, maka dilihat apakah ayat pertama ini datang duluan atau yang mana yang datang duluan, yang mana yang datang kemudian. Ini dilihat. Kalau tidak diketahui, maka kemudian ditarjih. Nah, ayat ini kemudian ditarjih, yaitu mengunggulkan keharaman ya mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara baik dengan cara milkul yamin atau dengan cara nikah. Fa in ulima maka apabila diketahui at-tarihu apa kronologi waktu fayunsahu maka dinasah dihapus al mutaqaddimu apa yang datang duluan bil mutaakhiri dengan yang datang kemudian kama sebagaimana sesuatu keterangan marro yang telah lewat apa ma fi ayatai iddatil wafati di dalam dua ayat iddah wafat kematian wa ayatail musabarati dan dua ayat musabarah bertahan atau bersabar. Ini adalah metode penyelesaian apabila ada dua dalil yang bertentangan dan sama-sama umum. Yaitu pertama adalah dengan cara dijamak, yang kedua dengan cara dinasah apabila diketahui kronologi waktunya, yang ketiga adalah ditarjih, yang keempat adalah at-tawakkuf. Ini at-tawakkuf ini adalah alternatif terakhir apabila tidak bisa dijamak, tidak bisa dinasah,
dan tidak bisa ditarjih. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.